Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Mayang Firdausi dari kelas AKR 3120 NPM 20311019. Video tentang kasus manajemen public relation perusahaan ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah public relation yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 analisis kasus. Yang pertama, what I do, apa yang akan saya lakukan. Yang kedua, company image, bagaimana citra perusahaan. Yang ketiga, how it's paid, bagaimana nasib karyawan. Dan yang keempat, what kind of leader atau pemimpin yang bagaimana. Kasus yang akan diangkat dalam studi kasus kali ini yaitu musibah kebakaran yang terjadi pada sebuah toko fashion online ternama yaitu Diamor Grocer. Pada saat kejadian, toko sudah dalam kondisi tutup. Karyawan toko dan pemilik toko sudah kembali ke rumah masing-masing. Setelah pemilik toko istirahat di rumah, tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon dari pemadam kebakaran. Dan betapa syoknya beliau dikarenakan toko yang sudah ia tutup dengan teliti mengalami musibah. Apalagi sebelumnya tidak ada tanda apapun, dan stok barang-barang baru saja datang dari luar kota. Tentunya pemilik toko mengalami kerugian yang cukup besar atas musibah yang ia alami tersebut. Apalagi setelah dilihat langsung ke lokasi tempat kejadian kebakaran, rumah warga di sebelah utara dan selatan mengalami dampak dari kebakaran tersebut. Jika ditotal, semua kerugian yang dialami oleh owner Diamor Grocer jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Belum lagi dampak-dampak lain yang harus segera ditangani oleh sang owner agar tokonya tersebut dapat dipercaya oleh para customernya. Tentunya sang owner dalam hal ini memerlukan seorang public relation atau humas untuk menangani masalah tersebut. Apalagi Diamor Grocer ini sudah memiliki customer dari Sabang sampai Merauke. Analisis kasus yang pertama yaitu what I do, langkah apa yang perlu Anda lakukan untuk mengubah sikap perusahaan tersebut. Jika saya ditugaskan untuk menjadi seorang PR dalam kasus ini, maka hal pertama yang harus saya lakukan tentunya saya harus siap menerima media yang akan meliput ataupun mewawancarai tentang kebakaran ini. Sebab seperti yang diketahui, bahwasanya Diamor Grocer ini bukanlah toko kecil berukuran 3x4 meter. Maka fungsi saya menjadi PR di sini adalah menjadi fasilitator komunikasi. Jadi saya tidak mau sembarangan mengeluarkan statement ke media karena takut hanya akan memperbesar kasus ini. Jadi saya harus sangat hati-hati dalam memberikan informasi ke media. Karena di zaman ini media itu wadah untuk membuat berita yang terkadang semuanya sendiri agar berita tersebut viral. Setelah itu saya akan meminta maaf ke media korban terdampak atas ketidaknyamanannya atas tragedi tidak terduga dalam kasus ini. Kami pun pasti akan meningkatkan pelayanan keamanan dan kenyamanan pada toko Diamor ini untuk kedepannya. Dan kami akan ganti rugi kepada korban yang juga mengalami kerugian pada kasus ini. Analisis yang kedua yaitu company image. Apakah seluruh karyawan perlu di PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Menurut saya, mem-PHK seluruh karyawan untuk membangun wajah baru perusahaan bukanlah satu-satunya cara yang dapat dilakukan dalam menangani kasus ini. Karena masih ada alternatif lain untuk memperbaiki citra perusahaan ini. Lagi pula, kejadian ini adalah kejadian yang memang tidak terduga. Karyawan pun telah mengerahkan semua tanggung jawabnya dan menjalani SOP dengan baik saat bekerja. Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan karyawan, karena kita pun tidak tahu kalau akan terjadi tragedi seperti ini. Kita dapat mengalihkan customer yang tadinya berbelanja ke pusat Diamor Grocer ke cabang Diamor lain, karena Diamor ini memiliki 4 cabang yang berada di luar daerah. Analisis kasus yang ketiga itu how is fair. Bagaimana mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK, dan jika di PHK, apa yang akan saya lakukan? Seperti yang sudah dijelaskan dalam analisis poin 2 tadi, bahwasanya Diamor ini memiliki 4 buah cabang di daerah lain. Maka dari itu, karyawan yang terancam PHK di toko pusat Diamor tadi akan dialokasikan ke cabang Diamor lain. Dengan ini, maka kesejahteraan karyawan terjamin. Jikalaupun di PHK, hal yang akan saya lakukan adalah memberi mereka pesangon atau imbalan atas kerja keras mereka selama bekerja di toko Diamor ini. Analisis kasus yang keempat yaitu what kind of leader. Pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti yang dialami kasus di atas. Dalam kasus di atas tentunya kita membutuhkan pemimpin yang bijak, cekatan, cerdas, dan kreatif dalam menangani kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah baik dalam perkataan maupun tulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.